Jadi saat itu beliau menikah di tahun 99. Baru dia di tahun 2015. Ustadz, di sini disebutkan saya ditalak 3 sama suami di depan kakak saya karena konflik keluarga dan saya juga sudah emosi. Tetapi Ustadz, setelah ucapan talak 3 itu katanya, setelah itu kami tetap serumah, tetap sekamar karena masih ada anak sekolah gitu. Terus juga jaga toko yang tidak bisa ditinggalkan. Barulah 5 tahun kemudian di 2020 sang istri ini pergi dari rumah. Tapi dia hanya izin sama anaknya karena anaknya kan sudah besar, sudah kuliah. Dia izin keluar dari rumah, menyebutkan alasannya suami KDRT. Dan disebutkan di sini KDRT-nya sejak pernikahan. Modelnya itu mencaci maki, membuka aib, dan seterusnya. Barulah setelah 3 bulan beliau keluar dari rumahnya, dia ke rumah kakaknya. Iya. Namun di situ suaminya sering nelpon, masih mencari begitu, Ustaz. Minta untuk kembali. Iya, demi anak dan juga ada toko yang disebutkan itu. Dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi. Nah, di situ Ustadz mereka nikah ulang. Nikah ulang di depan seorang ustadz dan ibu mertuanya. Karena keluarga yang lain ini tidak setuju kalau kita nikah lagi ini. Nikah ulang lagi. Apakah pernikahan ulang ini Ustadz sah? Karena didapati lagi bahwa setelah nikah ulang ini sang suami masih begitu lagi, masih KDRT, bahkan kemudian Ustadz tidak bekerja lagi, bahkan toko yang sebelumnya sudah tutup juga, bangkrut juga begitu Ustadz. Jadi nafkahnya ya dari beliau lagi ini yang penanya. Jadi sepanjang hidupnya sampai saat ini Ustadz itu masih was-was, gelisah, nanti takut kena musibah gitu Ustadz. Karena model pernikahannya apakah sah atau seperti apa Ustadz begitu, dan tidak membaik rumah tangganya. Mau keluar rumah lagi, mau meninggalkan rumah lagi, usia sudah 50 terus. Iya. Ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Dan saat ini juga saya memang sementara berusaha beribadah supaya bisa dapat petunjuk juga dari Allah. Masya Allah, betul-betul curhatnya. Tapi inti pertanyaan tadi satu. Iya, sahkah pernikahan diulangnya itu, Ustaz? Karena sudah talak 3 juga. Ini pelajaran ya. Pertama-tama tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga penanya kita doakan segera membaik keadaannya bersama keluarganya. Kemudian yang menjadi pelajaran ya dari apa yang disampaikan tadi, bahwasanya marah ya. Kita dengar tadi bahwa penyebabnya bahkan sudah ditalak 3 ya, karena sering emosi, dan dia juga sering emosi. Artinya suami istri sering emosi. Ini pelajaran penting bagi kita pemirsa yang sama berbahagia, bahwasanya emosi itu perlu dikontrol ya, terutama dalam interaksi suami istri. Ada yang mengatakan bahwa marah sesaat sesal berkepanjangan. Boleh jadi pada keluarga yang bersangkutan ini. Sehingga syariat kita tidak main-main ya. Meskipun itu adalah syariat, artinya dibolehkan ya tentang talak ini, akan tetapi itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan ya dalam Islam. Bahkan syaitan sangat bergembira ketika ada rumah tangga yang terpisah, ketika dia berhasil memisahkan sebuah rumah tangga. Sehingga pelajaran ya pertama ini nasihat untuk kita semua, agar senantiasa dalam berinteraksi dengan keluarga kita untuk mencoba bersabar dengan kekurangan masing-masing ya, dan tentunya kita berusaha untuk menjalankan syariat agama dalam agama kita sehingga kita bisa saling memahami ya. Jangan sampai hanya karena permasalahan sedikit ya kita marah dan emosi dan terjadilah seperti yang ditanyakan ya, sampai talak 3. Yang kedua, ini persoalan penting ya, tentang pentingnya ilmu agama, memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya, dan secara khusus hukum seputar keluarga ya, hukum nikah, talak yang ditanyakan, kemudian implikasi dari talak tersebut, rujuk, bagaimana setelahnya, nafkah dan seterusnya. Tadi disebutkan bahwa setelah
ditalak, keduanya masih tinggal bersama. Ini setelah talak 3. Pemirsa yang berbahagia, talak 3 itu adalah talak, ya, diistilahkan bainunah kubro, ya, bainunah kubro. Ketika seorang suami telah mentalak istrinya dengan talak 3, maka otomatis pada saat itu dia bukan lagi istrinya, ya, sehingga tidak boleh, artinya bukan istrinya, bukan mahram, tidak boleh lagi tinggal serumah saat itu juga, ya, saat itu juga. Berbeda dengan talak 1 dan talak 2 yang dikenal dengan talak raj'i, bisa rujuk, ya. Seseorang ketika mentalak istrinya dengan talak 1 itu boleh serumah, bahkan semua hak-hak, ya, dan kewajiban menafkahi, hak waris itu masih berlaku selama masa iddah istri. Jadi boleh serumah sampai 3 kali haid, ya, iddahnya, masa penantian lepasnya dari talak tersebut. Berbeda dengan talak 3, meskipun wanita dalam talak 3 itu ada juga masa iddahnya, maksudnya dia tidak boleh menikah, ya, dalam masa iddah tersebut. Tapi saat itu juga dia sudah otomatis bukan lagi statusnya sebagai istri, sehingga tidak boleh, ya, tinggal seatap, bahkan sekamar tadi disebutkan. Maka ini pentingnya, perlu kita untuk berhati-hati dalam komunikasi, jangan cepat emosi dan memahami masalah agama. Itu tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan seseorang ketika sudah talak 3 suami istri untuk tinggal serumah, ya. Pertanyaannya tadi, apakah sah pernikahan tersebut? Ya, dan dikabarkan telah menikah lagi, ya, menikah ulang. Cuma permasalahannya ini telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika ada sahabat yang mengeluhkan dia sudah ditalak 3 tapi dia masih mau kembali, ya, masih mau kembali karena timbul lagi rasa cinta tersebut. Makanya hikmah talak 1 talak 2 itu dikasih masa iddah, masa penantian, supaya suami istri ini berpikir-pikir, ya. Ya, makanya di akhir surah ayat pertama surat talak, ya, Allah yuhditsu ba'da dzalika amra, ya, berkaitan dengan talak. Maka boleh jadi pada masa iddah itu ada hal yang Allah Subhanahu wa taala putuskan pada masa iddah tersebut. Ya, boleh jadi benih-benih cinta di antara keduanya tumbuh kembali sehingga tidak jadi berpisah. Maka ini pelajaran, ya. Adapun talak 3 bainunah kubra tidak boleh, ya, tidak boleh. Syaratnya itu disebutkan oleh para ulama kita. Dalam hadis Nabi jelas sekali juga bahwa syaratnya boleh kembali, ya, boleh kembali menjadi suami istri, ya. Yang pertama dia harus akad ulang, tidak boleh sekedar rujuk saja. Beda dengan talak 1, talak 2, ketika masih dalam masa iddah, suami punya hak untuk merujuk. Langsung saja dia bilang saya rujuk, itu sudah selesai, ya. Adapun talak 3 tidak boleh, tidak bisa, ya. Dia harus akad ulang seperti orang yang nikah baru. Itu pun syaratnya berat, ya. Dan ini tidak juga mustahil, tapi memang berat, ya. Yaitu si istri, ya, sang istri harus pernah menikah, ya, di masa setelah talak 3 itu. Dia harus pernah menikah, bukan cukup menikah saja, tapi harus pernah berhubungan biologis, ya, dengan suami keduanya tersebut. Kemudian cerai, dan setelah cerai habis masa iddahnya, maka pada saat itu boleh, ya, suami yang pertama tadi berakad kembali dengan istrinya tersebut, ya. Dengan syarat pula bahwa pria yang menikahi ini tidak boleh diatur-atur kayak sinetron. Bukan settingan gitu, ya, jangan setting. Yang sampai suami pertama mengatakan, ya, kami saling mencintai kembali, terlebih lagi disebutkan ada kepentingan anak, toko, dan seterusnya. Jangan sampai dia menyewa seorang laki-laki, dia bilang nikahi, ya, tapi jangan ngapa-ngapain. Ya, tidak boleh diatur seperti itu. Baik, bukan settingan begitu saja. Dilaknat bahkan dalam hadis Nabi SAW, anallahu muhallil wal muhallal, ya. Orang yang menyewa dan yang disewa untuk itu. Ya, istilahnya tahlil, untuk menghalalkan supaya dia bisa menikah kembali. Maka tidak boleh. Wallahu alam, saya kira seperti itu. Baik. Pertanyaannya. Atau ada yang luput? Dia mau memastikan, penanya memastikan, Ustaz. Jadi pernikahan ini selama ini sampai usia 50 sekarang ini, Ustaz, berarti pernikahan selama ini kita bisa sebutkan baik, iya. Terkait pernikahannya, terkait pernikahannya, ya, cuma masalahnya di sini juga kita yakin, ya, bukan yakin kita melihat dari gambaran apa yang ditanyakan, sepertinya tidak paham hukum tentang talak itu, sehingga kita sarankan itu jelas secara syariat tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur tadi. Ya, dia belum menikah lagi,
dengan orang lain. Kemudian makanya disebutkan ya bahwa dia hanya di depan ustadz dan mertuanya saja, karena orang tuanya tidak merestui. Dan memang Nggak demikian ada wali adanya. gitu di pernikahan. Ya, ini bahaya ya. Maka ini pentingnya ilmu ilmu agama. Hal-hal yang mendasar seperti ini perlu untuk kita ketahui sehingga kita tidak salah langkah. Tapi apalah ketika itu sudah terjadi, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya dengan rahmat yang sangat luas, yang Maha Pengampun, mengampuni ya hamba-hamba yang bersalah termasuk kita dan keadaan yang bertanya, dan kita sarankan supaya konsultasi dengan langsung ya, supaya bisa diberikan solusi yang tepat. Adapun pada saat ini kita hanya bisa mengatakan untuk apa yang dia telah lakukan itu tidak dibenarkan secara syariat. Secara syariat. Ya mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala mengampunkan apa yang telah lalu. Ya kita jalankan saja apa yang ada setelahnya. Meskipun memang risikonya juga berat karena yang bersangkutan ini usianya sudah 50 tahun. Tapi apalah daya, hukum Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan. Baik. Allahu a'lam. Ya mungkin lebih spesifik lagi boleh datang ke KUA setempat begitu Ustaz untuk konsultasikan, melibatkan pihak-pihak ketiga bagaimana solusi dari apa yang dihadapi. Baik, Masya